Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah Teknik Riset Operasi pada modul 5, yaitu mengenai dualitas. Materi Anda dapat mengunduhnya pada aplikasi Google Classroom yang sudah kalian join di awal perkuliahan kita bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah dualitas, yaitu materi kita yang kelima. Pada konsep ini, dualitas ini merupakan suatu konsep yang saling berlawanan. Jadi, dia memiliki kebalikan ya, yaitu yang pertama ada yang kita sebut konsep primal, dan yang kedua disebut konsep dual. Nah, konsep primal merupakan konsep pokok permasalahan utamanya, dan konsep dual merupakan suatu kebalikan daripada konsep primal. Sehingga teknik riset operasi mempelajari mengenai masalah primal di mana memiliki hubungan dengan masalah dual. Jadi, kalau bisa saya simpulkan, dual itu merupakan suatu kebalikan dari primal. Apabila kita menemukan tentang permasalahan pokok mengenai program linier, seperti fungsi tujuannya dan fungsi batasan, maka soal tersebut merupakan soal masalah primal. Dan kita akan mau mengubahnya menjadi masalah dual. Nah, hal itulah yang nanti kita akan pelajari di sini, masalah dualitas tersebut. Sebelumnya, Anda bisa melihat file yang sudah saya unggah, di mana pada file modul 5 tentang dualitas tersebut terdapat hubungan antara primal dan dual. Jadi mereka memiliki suatu hubungan. Antara primal dan dual. Hubungan ini tadi dari beberapa hal ya. Ada sekitar 8 hubungan, yaitu 8 item. Yang pertama di masalah primal dulu kita bahas. Di masalah primal ini, apabila koefisien fungsi tujuan, jadi apabila koefisien fungsi tujuan terdapat pada masalah primal, maka di dualnya akan menjadi nilai kanan fungsi batasan. Jadi di sini dualnya, apabila di sini koefisien fungsi tujuan, maka di sini dia di masalah dualnya dia akan menjadi nilai kanan fungsi batasan. Ataupun kebalikan. Apabila di masalah primal dia merupakan nilai kanan fungsi batasan, maka di dualnya dia akan menjadi koefisien fungsi tujuan. Kemudian yang kedua, jika di masalah primal terdapat maksimumkan Z, atau masalahnya mengenai memaksimumkan suatu Z, fungsi tujuannya, maka nanti di masalah dualnya dia akan meminimumkan Y. Jadi jika di sini maksimum Z, maka dia di dualnya akan minimumkan Y. Nah, ini yang saya katakan bahwa dual itu merupakan nilai kebalikan ya. Selanjutnya yang ketiga, jika di masalah primal adalah batasan I, maka di dualnya dia akan menjadi variabel YI. Yang keempat, kalian bisa membacanya. Jika di masalah primal dia bentuknya lebih kecil sama dengan, jika bentuknya lebih kecil sama dengan pada masalah primal, maka di dualnya akan menjadi bentuk YI lebih kecil sama dengan 0. Jika di masalah primal dia merupakan bentuk
bentuknya sama dengan, maka di masalah dualnya dia akan menjadi YI lebih besar sama dengan dihilangkan. Kemudian apabila di masalah primal dia adalah variabel XJ, maka di masalah dualnya dia akan menjadi batasan J. Yang ketujuh, apabila di masalah primal merupakan XJ lebih besar sama dengan 0, maka di dualnya dia akan menjadi bentuk lebih besar sama dengan, ataupun sebaliknya, jika di primalnya merupakan bentuk lebih besar sama dengan, maka di dualnya dia akan menjadi XJ lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir, apabila di masalah primalnya XJ lebih besar sama dengan 0 dihilangkan, maka di dualnya dia akan berubah menjadi bentuk sama dengan. Nah, itu adalah hubungan antara primal dan dual ataupun ketentuan-ketentuan yang harus kalian pahami sebelum mengerjakan masalah dual. Nah, di sini ada beberapa kasus ya, tapi saya ambilnya cuma satu contoh untuk kasusnya, di mana di sini adalah masalah primal dan fungsi tujuannya adalah minimumkan Z, di mana sama dengan 5x1 ditambah 2x2 tambah x3, dan fungsi batasannya adalah 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 20. Karena dia adalah masalah minimum, maka tanda yang di sini menjadi lebih besar. Paham? Oke. Ini terlepas dari program linear yang awalnya kita bahas bersama ya. Di program linear, baik penyelesaiannya secara grafik maupun penyelesaiannya secara sintaks. Nah, kita lanjut. Ini kita sebut sebagai masalah primalnya. Sekarang kita akan menyelesaikan dalam bentuk masalah dualnya. Ya, dalam masalah dualnya. Jika kalian perhatikan pada ketentuan-ketentuannya, yang 8 ketentuan tersebut, maka kita harus berpatokan pada 8 ketentuannya. Di mana apabila primalnya minimumkan Z, maka di dualnya dia akan menjadi maksimum. Kebalikan ya. Maksimum, kita ambil Y. Nah, maksimum Y di sini nilai koefisien dari fungsi tujuan dia akan menjadi fungsi batasan pada masalah dual. Berarti jika dibalik, jika masalah primalnya adalah nilai kanan dari koefisien nilai kanan dari fungsi batasan, maka dia akan menjadi fungsi tujuan, atau dia akan menjadi koefisien fungsi tujuan. Jadi, jika kita lihat nilai kanan yang pertama, pada persamaan yang pertama nih, ada 20, 30, dan 40. Nah, jika didual, dia akan menjadi fungsi tujuan dari koefisiennya. Berarti saya mulai dari 20 Y1 ditambah 30 Y2 ditambah 40 Y3. Selanjutnya kita akan membuat fungsi batasan. Fungsi batasan untuk Y, kita harus memperhatikan XJ untuk masing-masing XJ, di mana di sini kita lihat XJ-nya. XJ yang dimaksud adalah jika ini kita sebut sebagai XJ, yaitu kategori yang meliputi adalah X ke-1, X ke-2, dan X ke-3. Atau variabel X1, X2, dan X3. Maka kita golongkan dia di sini. XJ yang pertama
kemudian X2 untuk XY berikutnya, dan X3 untuk XY berikutnya. Nah, hubungannya masing-masing XY kita kategorikan sebagai persamaan pertama. Jadi di sini saya mulai dengan 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3. Kita lanjutkan, maka di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Saya langsung nulis di sini ya. Jadi di sini 3Y1 ditambah 8Y2 ditambah Y3. Ini untuk persamaan yang ini. Kemudian persamaan yang ini saya tulis di sini lagi. Y1 ditambah 5Y2 ditambah 3Y3. Nah, bagaimana dengan tanda yang di samping ini? Tanda yang di samping ini karena dia adalah maksimum, maka dia akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan sini ya. Karena dia adalah maksimum kan Y, maka dia akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Nah, nilai kanan untuk fungsi batasan kita ambil dari mana? Nilai kanan fungsi batasan pada dual ini diambil dari koefisien pada fungsi tujuan di masalah primal. Jadi di sini kita lihat 5x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Nah, ini dia akan menjadi nilai kanan untuk masing-masing persamaan pada fungsi batasan di dual. Jadi persamaan 1 kita ambil 5 sesuai ya, x1, x2 berarti di persamaan 2 nya kita ambil 2 dan x3 nya adalah 1. Nah, karena di masalah primal ada ini, yaitu dia membatasi bahwa x1, x2 dan x3 lebih besar sama dengan 0. Maka di dual, karena xj lebih besar sama dengan 0, maka tanda yang digunakan adalah tanda, kalian perhatikan pada ketentuan yang sudah ada, yaitu bentuknya lebih besar sama dengan. Nah, bagaimana dengan bentuknya lebih kecil sama dengan? Maka YI dia harus lebih besar sama dengan 0. Karena tanda ini, maka di sini dia akan menggunakan lebih kecil sama dengan. Bisa juga karena dia adalah maksimum, maka dia lebih kecil sama dengan. Sehingga di sini Y1, Y2, dan Y3 dia juga lebih besar sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena bentuknya pada primal bentuk lebih besar sama dengan. Apabila dia bentuk lebih besar sama dengan, maka di dualnya dia akan muncul nih Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Itu kalian bisa lihat di ketentuan nomor 1, 2, 3, 4. Di ketentuan di nomor 4, jika bentuknya lebih kecil sama dengan, maka Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Y di sini dimaksud adalah yang ini, Y1, Y2, dan Y3 ini. Nah, selesai. Ini masalahnya untuk primal dan dual yang sangat tidak terlalu rumit ya. Nanti saya akan memberikan contoh lagi dengan soal yang sedikit berbeda. Baiklah, kita akan menuju ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada maksimum kan Z sama dengan X1 ditambah 3X2 min 2X3. Fungsi batasannya adalah 4X1 ditambah 8X2 ditambah 6X3 sama dengan 25. Fungsi batasan yang kedua adalah 7X1 ditambah 5X2 ditambah 9X3 sama dengan 30. Di mana X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Di sini fungsi batasannya ada 2. Fungsi batasan keduanya menggunakan tanda sama dengan.
ya. Kalau kalian perhatikan bentuk tanda sama dengan pada koefisien masalah primal, maka kalau kalian perhatikan di hubungan primal dan dual, di dualnya dia akan berubah menjadi bentuk YI lebih besar sama dengan dihilangkan. Berarti X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0, nanti di masalah dual dia dihilangkan. Seperti itu. Nah, kita langsung saja menjawab untuk masalah dualnya. Yang pertama, karena di sini fungsi tujuannya adalah maksimum, maka di dualnya menjadi minimum. Kita menggunakan variabel Y, jadi minimum Y sama dengan, nah kita perhatikan di sini hanya ada dua fungsi batasan, dan di tiap fungsi batasan ada nilai kanannya. Nilai kanan dari fungsi batasan dia akan menjadi koefisien tujuan pada dualitas. Nah, di sini karena dia dual, maka nilai kanannya akan menjadi koefisien pada fungsi tujuan. Berarti 25Y1 ditambah, kita ambil dari sini, 30Y2. Seperti itu. Jadi nilai kanan dari masing-masing fungsi batasan dia akan berubah menjadi koefisien fungsi tujuan. Selanjutnya kita membuat fungsi batasan. Nah, di sini kita harus memperhatikan XJ, ya. Kita harus memperhatikan XJ seperti yang saya katakan. XJ ini adalah jumlah X yang ada pada fungsi batasan. Kita lihat fungsi batasan yang di primalnya. Nah, di situ ada X1, X2, dan X3. Maka kita golongkan dia. Nah, di sini ada golongan untuk X1. Ya, jadi dia disebut sebagai fungsi batasan yang pertama. Begitu. Berarti 4Y1 ditambah 7Y2. Kita ambil dari sini ya. Kemudian yang berikut XJ-nya adalah X2. Berarti persamaan yang kedua. Persamaan kedua yaitu berarti 8Y1 ditambah 5Y2. Kita ambil dari sini. Selanjutnya bagian XJ berikut yaitu X3 menjadi fungsi batasan yang ketiga, yaitu 6Y1 ditambah 9Y2. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuk untuk fungsi batasannya, apakah lebih besar sama dengan, atau tanda sama dengan, atau lebih kecil sama dengan? Kita balik lagi ke fungsi tujuannya dari Y. Untuk di dual, fungsi tujuan Y adalah minimum. Berarti jika minimum, fungsi batasan dia akan menjadi lebih besar sama dengan. Seperti ini. Selanjutnya, nilai kanan untuk masing-masing fungsi batasan kita ambil dari mana? Kita ambil dari koefisien tujuan di primal atau di soalnya tadi ya. Di sini X1, 3X2 dan min 2X3. Berarti di sini 1 untuk persamaan 1, ini untuk persamaan 2, dan ini untuk persamaan 3. Berarti di sini 3 dan di sini min 2. Seperti ini. 1 ini kita ambil dari sini, X1, 3 ini kita ambil dari 3X2, dan min 2 kita ambil dari min 2X3. Jadi masalah primal. Nah, bagaimana dengan ininya? Apakah muncul di sini Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0? Yang jawaban yang benar adalah dia tidak akan muncul. Kenapa tidak akan muncul? Karena di masalah primal ini adalah bentuk tanda sama dengan. Kalau kalian perhatikan di ketentuannya itu di nomor 5, jika di nomor 5 di ketentuannya hubungan antara koefisien masalah primal dengan masalah dual.
yaitu bentuk sama dengan, maka di masalah dualnya YI lebih besar sama dengan dihilangkan. Berarti dihilangkanlah Y1, Y2, Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini adalah jawaban dari contoh 2. Seperti yang di atas. Ada beberapa soal yang mungkin harus kalian kerjakan. Apabila Anda masih juga tidak paham, maka Anda boleh melakukan komentar atau melakukan pertanyaan. Mau secara private juga boleh, silahkan. Karena kita berbasis kuliah online, maka video pembelajaran ini saya lakukan berhubung iPad saya sedang bermasalah sehingga saya menggunakan manual saja, yaitu menggunakan spidol seperti ini. It's okay, yang penting kalian paham. Dan ini adalah materi kita minggu ini, yaitu masalah dualitas. Apabila ada pertanyaan, silakan di kolom komentar pada Google Classroom yang sudah tersedia. Kemudian di Google Classroom juga ada soal, silakan dikerjakan untuk nomor 2 dan nomor 3. Nanti saya akan menjelaskan masalah nomor 1, yaitu mengenai penyimpangan-penyimpangan bentuk standar. Oke? Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.